Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya bareng Pikong di sini. Jadi gimana nih kabar percintaan kalian hari ini? Masih aja banyak drama ngehe yang bikin bulu jembut rontok dan mood gak karuan ya? Kasian banget gak sih? Nah guys, pernah gak sih kalian ngerasain diabaikan sama seseorang yang tadinya bikin hati kalian deg-degan? Rasanya tuh kayak kesel, frustrasi, campur aduk, kan? Dan kadang otak kita tuh langsung mikir, gimana caranya aku bisa benerin ini? Harus ngejar balik? Atau apa nih? Tapi dengerin ini baik-baik, bre. Reaksi buru-buru kayak gitu malah sering banget jadi kesalahan terbesar yang bisa kita lakuin. Soalnya, zaman sekarang tuh, urusan cinta tuh beda banget, geng. Orang itu, entah cewek atau cowok, sering banget ngetes kita. Mereka pengen tahu apa kita bisa tetap santai atau langsung panik pas situasi mulai nggak sesuai ekspektasi. Nah, yang sering kejadian tuh, banyak dari kita gagal di tes ini. Bukan karena kita nggak layak, tapi lebih karena kita nggak paham sama pola pikir atau sikap mereka. Sebenarnya gini mas mbak sekalian, diabaikan itu nggak selalu berarti hal buruk loh. Ini justru momen buat nunjukin kalau kita beda dari yang lain. Kita itu nggak pasaran kayak kebanyakan orang pada umumnya. Jangan sampai gara-gara diabaikan dikit, kita malah kelihatan goyah. Tapi gimana kita merespon itu yang bakal nentuin, entah mereka makin tertarik atau malah makin ngejauh. So guys, di video ini kita bakal bahas kesalahan fatal yang harus banget kita hindarin kalau lagi diabaikan sama gebetan. Ini bukan cuma tips asal-asalan ya, tapi pelajaran penting yang bakal bedain kalian dari orang-orang yang sering di-ghosting atau diabaikan. Buat kalian yang udah capek ngejar-ngejar tapi nggak dihargain, atau pengen ngambil kendali lagi atas urusan cinta kalian, di video ini jawabannya. Di sini, kita bakal belajar gimana caranya tetap tenang, nggak kebawa perasaan, nggak nangis bombay di pojokan kamar, dan atau bahkan bisa bikin situasinya berbalik menguntungkan buat kalian. Jadi stop overthinking dari sekarang atau bingung mikirin apa sih langkah selanjutnya. Ini tuh soal gimana kita bisa ngadepin situasi dengan percaya diri, jelas, dan kuat. Yuk, langsung aja kita bahas kesalahan-kesalahan ini biar kita nggak kehilangan kendali lagi dalam urusan cinta. Let's break it down. Oke guys, kesalahan pertama yang sering banget kejadian kalau lagi diabaikan sama gebetan adalah terlalu banyak ngechat. Beneran deh, insting awal biasanya langsung pengen ngejar, ngehubungin terus. Atau mikir, kalau aku ngomong yang bener, pasti dia bakal bales. Tapi kenyataannya, pola pikir kayak gitu malah bikin kita jatuh ke perangkap. Bom pesan, telepon, atau chat cuma nunjukin kita lagi desperate, nggak pede, dan nggak punya kendali emosi. Gimana mau bikin dia tertarik kalau kita malah kasih kesan hidup kita cuma berpusat di dia? Coba pikirin, kalau kita terus-terusan ngejar, kapan dia punya waktu buat kangen sama kita? Jawabannya, nggak pernah. Alih-alih bikin situasi jadi misterius, kita malah bikin suasananya sumpek gara-gara komunikasi yang terlalu berlebihan. Solusi terbaik, diam aja. Tahan diri buat nggak ngechat lagi kalau pesan pertama aja udah diabaikan. Dia tahu kok kalau kita udah kirim pesan. Biarkan dia merasa kehilangan kehadiran kita. Orang tuh secara alami punya rasa penasaran, geng. Kalau kita stop ngejar, pasti ada pikiran yang muncul kayak, dia lagi sibuk ya? Atau jangan-jangan dia mulai nggak tertarik. Nah, ini momen yang bikin kita jadi lebih menarik di matanya. Yang perlu kita pahami, no response is a response, nggak ada reaksi yang nggak ada reaksi balik. Kalau dia nggak bales, itu udah jadi sinyal sendiri. Daripada langsung bereaksi emosional, mending ambil langkah mundur buat evaluasi. Bisa jadi dia lagi nguji kita, atau mungkin emang udah nggak tertarik. Apapun itu, komunikasi berlebihan nggak pernah jadi solusi. Orang yang tahu nilai dirinya nggak akan buang waktu ngejar-ngejar seseorang yang nggak nunjukin usaha balik. Kita yang punya kendali buat bikin batasan. Jangan ngejelasin diri, jangan ngechat dobel, dan jangan tanya kenapa dia nggak bales. Diam kita itu lebih kuat daripada 1000 kata. Biarkan dia merasakan absennya kita, itu jauh lebih impactful daripada ngemis perhatian. Oke, next ya. Nah, guys, kesalahan kedua yang sering banget dilakukan adalah terlalu berusaha keras buat bikin dia balik. Banyak banget yang langsung masuk mode overcompensating, alias mulai ngelakuin segala cara biar dia balik. Mulai dari kasih hadiah, hujanin pujian, sampai bikin janji-janji yang sebenarnya nggak serius mau ditepatin. Tapi tahu nggak sih, semua itu cuma ngirim satu pesan, aku desperate.
Dan guys, desperate itu salah satu sifat yang paling gak menarik. Dia bakal ngerasa kalau hidup kita cuma berputar di dia dan itu bikin kita kelihatan gak punya nilai diri. Realitanya, kalau kita terlalu ngejar dan kasih usaha berlebihan, itu malah bikin dia kehilangan rasa hormat. Orang tuh gak tertarik sama seseorang yang menempatkan mereka di atas segalanya sampai lupa sama harga dirinya sendiri. Semakin kita ngejar, semakin dia ngerasa punya kontrol, dan semakin turun juga rasa tertariknya. Ingat guys, daya tarik itu nggak bisa dipaksain dengan hadiah, pujian, atau janji palsu. Daya tarik itu muncul dari rasa hormat dan misteri. Kalau kita berusaha terlalu keras, dua hal itu bakal hilang. Jadi, daripada capek ngejar, mending kita fokus ke diri sendiri. Lakukan hal-hal yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri kita. Mulai nge-gym, kejar mimpi-mimpi kita, atau habisin waktu bareng teman-teman yang bikin kita senang. Kalau dia lihat kita tetap bahagia dan sukses tanpa dia, itu justru bakal bikin dia kepikiran. Dia bakal mulai mikir, wah, dia ternyata nggak butuh validasi aku buat bahagia. Dan itu bikin kita kelihatan jauh lebih menarik. Fokus ke diri sendiri, geng. Bukan buat pamer ke dia, tapi buat nunjukin kalau kita punya kontrol penuh atas hidup kita. Yang penting, tetap tenang dan percaya diri. Jangan kirim pesan panjang berisi permintaan maaf atau alasan kenapa dia harus balik. Jangan juga terus-terusan ngingetin dia soal momen-momen manis yang pernah ada. Itu bukan cara daya tarik bekerja. Tunjukin lewat tindakan, bukan kata-kata. Kalau dia lihat kita tetap berdiri tegak tanpa dia, dia yang bakal mulai mempertanyakan keputusannya. Orang yang tahu nilai dirinya nggak akan buang waktu buat meyakinkan orang lain untuk tetap tinggal. Kalau dia milih pergi, ya udah, itu rugi dia, bukan kita. Tetap percaya diri guys, dan kalaupun dia nggak balik, berarti kita lagi buka jalan buat orang lain yang lebih menghargai kita. Win-win solusi kan? Oke, lanjut ya bre. Guys, kesalahan ketiga yang sering banget bikin situasi tambah runyam adalah bereaksi karena marah atau frustrasi saat diabaikan. Wajar banget sih kalau kita ngerasa kesal, kecewa, atau bahkan ego kita sedikit tersenggol. Tapi kalau kita biarin emosi itu nguasain diri, bisa-bisa kita malah bikin kesalahan besar. Mulai dari ngirim pesan pasif-agresif, ngepost sesuatu yang terkesan cari perhatian di media sosial, sampai nanya langsung kayak, woi kenapa sih kamu nge-ghosting aku? Nah, reaksi kayak gini mungkin terasa pantas di saat itu. Tapi jujur aja, ini nggak bakal bantu situasi jadi lebih baik, malah makin kacau. Reaksi marah atau frustrasi cuma nunjukin kalau dia punya kendali atas emosi kita. Kalau dia tahu sikapnya bisa bikin kita kehilangan kendali, itu bikin kita kelihatan lemah. Orang yang nggak bisa ngontrol emosinya seringkali dianggap nggak dewasa. Dan itu jelas bukan sifat yang bikin kita terlihat menarik. Sebaliknya, orang bakal respect sama mereka yang bisa tetap tenang meskipun lagi dalam situasi nggak enak. Kalau kita hilang kendali, itu cuma ngebuktiin kalau keputusan dia buat ngeghosting kita tuh tepat. Masalah lain dari reaksi emosional adalah ini ngasih kesan kalau kita needy. Saat kita marah atau frustrasi, pesan yang nggak sengaja kita kirim adalah perhatian kamu tuh penting banget buat aku sampai aku nggak bisa jalanin hidup tanpa itu. Dan ini otomatis bikin kita kelihatan lebih lemah. Sekeras apapun kita marah, nggak bakal ngubah dinamika kekuatan di situasi ini. Sebaliknya, semakin kita bereaksi emosional, semakin dia ngerasa di atas angin. Strategi terbaik, tetap tenang dan santai. Diam adalah senjata terkuat di situasi kayak gini. Kalau dia ngeghosting, biarin aja. Jangan ikut-ikutan bikin drama dengan ngeledak atau nyindir. Ini bukan soal pura-pura nggak peduli, tapi lebih ke cara kita mengarahkan energi ke hal-hal yang lebih produktif. Misalnya, daripada buang waktu ngecek HP terus atau curhat galau di medsos, mending fokus sama diri sendiri. Pergi ke gym, kerjain proyek yang udah lama tertunda, atau habisin waktu bareng orang-orang yang benar-benar peduli sama kita. Ketika dia ngeliat kalau sikapnya nggak bikin kita goyah, malah bikin penasaran, dia bakal mulai mikir, kok dia santai banget ya? Rasa penasaran ini biasanya bikin mereka yang awalnya ngeghosting jadi balik lagi. Orang tuh cenderung tertarik sama mereka yang bisa ngadepin masalah dengan tenang. Kalau kita bisa tetap cool di tengah tekanan, itu nunjukin kekuatan dan kedewasaan emosional. Jadi guys, inget ya, bereaksi marah cuma bikin posisi kita makin lemah. Orang yang percaya diri nggak bakal biarin perilaku orang lain ngatur gimana dia merasa tentang dirinya sendiri. Tetap tenang, jaga kendali,
dan tunjukin kalau kita punya nilai lebih. Nah, lanjut mas mbak sekalian. Guys, kesalahan berikutnya yang sering banget bikin daya tarik anjlok adalah kebiasaan cari validasi atau minta maaf berlebihan pas lagi diabaikan. Banyak banget yang langsung mikir, wah gue pasti ada salah nih. Padahal nggak ada bukti nyata kalau kita emang ngelakuin kesalahan. Dari situ muncul pesan-pesan kayak, aku salah apa ya? Atau, maaf banget kalau aku udah bikin kamu nggak nyaman. Meski maksudnya baik, nah kayak nunjukin tanggung jawab, sebenarnya ini malah nunjukin ketidakpedean dan keraguan diri kita. Saat kita sibuk cari validasi, kita secara nggak sadar ngasih kontrol sepenuhnya ke dia. Intinya kita bilang, tolong kasih tahu aku kalau aku masih layak buat kamu. Nah, hal ini bikin nilai diri kita jatuh di matanya. Orang yang tahu dirinya berharga nggak bakal gantungin rasa percaya dirinya ke validasi orang lain. Dia udah yakin sama nilainya sendiri, tanpa perlu cari pengakuan atau minta kepastian terus-menerus. Minta maaf secara berlebihan juga nggak kalah fatal. Orang bakal kehilangan respek kalau kita selalu ngerasa salah tanpa alasan yang jelas. Sikap ini ngasih kesan kalau kita kayak jalan di atas telur. Takut banget buat bikin salah. Padahal, daya tarik itu muncul dari ketegasan dan rasa percaya diri. Bukan dari sikap lemah yang langsung runtuh begitu ada sedikit ketegangan. Kalau emang kita ngerasa salah, cukup minta maaf sekali, singkat, dan langsung ke intinya. Nggak perlu berlebihan karena itu malah bikin kita kelihatan desperate. Yang perlu kita pahami, kadang diamnya dia itu nggak berarti apa-apa. Bisa aja dia lagi sibuk, nguji kesabaran kita, atau malah bingung sama perasaannya sendiri. Terlalu fokus ke reaksinya, atau sibuk cari validasi cuman bikin kita kelihatan nggak menarik. Langkah terbaik, tetap tenang, percaya diri, dan anggap kita nggak salah apa-apa, kecuali ada bukti jelas yang nunjukin sebaliknya. Biarkan dia punya waktu buat ngerasain absennya kita, bukannya kita yang sibuk ngejar perhatian. Ingat guys, kunci utama adalah kepercayaan diri. Orang bakal tertarik sama mereka yang bisa berdiri tegak dengan keyakinan, tanpa perlu cari-cari pengakuan. Jadi, berhenti ngejar validasi atau minta maaf berlebihan. Fokus ke diri sendiri. Tetap tenang, dan biarkan dia datang dengan caranya sendiri. Itu yang bikin kita tetap punya daya tarik yang kuat. Oke, lanjut ya bre. Guys, ada lagi nih kesalahan yang sering banget dilakuin pas diabaikan, yaitu mencoba bikin dia cemburu. Banyak yang mikir kalau ngepost foto bareng orang lain, pamerin kehidupan sosial yang seru, atau kasih kode kalau kita diincar banyak orang, bakal bikin dia tertarik lagi. Di permukaan, kelihatannya strategi ini masuk akal, karena kesannya menciptakan kompetisi bisa bikin dia panas, kan? Tapi salah besar. Taktik ini justru sering banget gagal dan malah bikin kita kelihatan kekanak-kanakan, petty, dan gak pede. Masalah utama dari cara ini adalah terlalu transparan. Orang itu intuitif banget dan mereka bisa bedain mana yang asli, mana yang cuman settingan buat cari perhatian. Alih-alih kelihatan keren atau bernilai tinggi, kita malah kelihatan kayak orang yang terlalu ngoyo buat kelihatan menarik. Semua usaha kita bikin ilusi kehidupan bahagia ini cuman ngirim pesan yang jelas. Kita sebenarnya nggak puas sama diri sendiri dan butuh validasi dari dia buat ngerasa berharga. Yang lebih parah, kalaupun dia jadi cemburu, reaksinya mungkin nggak bakal sesuai harapan kita. Bisa aja dia malah mikir kalau sikap kita manipulatif atau kekanak-kanakan dan akhirnya mutusin buat nggak mau buang waktu lagi. Atau lebih buruk, dia ikut main game yang sama, bikin kita terjebak dalam siklus toksik saling sindir dan one up satu sama lain. Bukannya nyelesain masalah, ini malah ngerusak dinamika hubungan. Yang lebih parah, kalaupun dia jadi cemburu, reaksinya mungkin gak bakal sesuai harapan kita. Bisa aja dia malah mikir kalau sikap kita manipulatif atau kekanak-kanakan, dan akhirnya mutusin buat gak mau buang waktu lagi. Atau lebih buruk, dia ikut main game yang sama, bikin kita terjebak dalam siklus toksik saling sindir dan one up satu sama lain. Bukannya nyelesain masalah, ini malah ngerusak dinamika hubungan. Kenapa? Karena kepercayaan diri sejati itu langka. Kebanyakan orang sibuk cari pengakuan, tapi mereka yang nggak main game dan jalanin hidup apa adanya itu yang beda. Fokus jadi versi terbaik diri kita, entah itu lewat olahraga, karier, atau ngembangin minat pribadi. Orang bakal tertarik ke mereka yang mandiri dan puas sama hidupnya sendiri. Dengan nggak terjebak di perangkap bikin dia cemburu,
Kita malah nunjukin kedewasaan emosional dan rasa percaya diri. Dua hal yang nggak bisa ditolak. Biarkan dia datang karena rasa penasaran, bukan karena manipulasi. Itu baru tanda orang bernilai tinggi. Oke, lanjut. Guys, salah satu kesalahan fatal yang sering banget terjadi adalah nungguin dia balas pesan, sampai-sampai hidup jadi di pause cuman buat itu. Kalau kita kayak gitu, artinya kita kasih sinyal kalau perhatian dia tuh pusat dari semesta kita, dan tanpa itu, kita stuck kayak nggak tahu mau ngapain. Nah, orang itu peka banget loh. Kalau dia ngerasa hidup kita muter-muter cuma soal dia, itu bakal jadi turn off besar. Kesannya needy banget, kayak hidup kita nggak punya arah atau tujuan jelas. Realitanya, nungguin dia balas itu nggak bakal ngubah apa-apa, iya nggak? Kalau dia lagi cuek, fokus dia jelas bukan ke kita. Dan kalau kita malah diam aja nggak ngapa-ngapain, itu cuma bikin kita makin kelihatan nggak ada nilai. Orang itu lebih tertarik sama sosok yang aktif, punya tujuan, dan sibuk ngejar sesuatu yang berarti, bukan yang duduk manis nunggu sambil overthinking. Selain buang waktu, kita juga pelan-pelan kehilangan rasa hormat, baik dari dia maupun dari diri sendiri. Daripada buang waktu nungguin, mending pakai energi itu buat upgrade hidup kita. Coba deh fokus ke diri sendiri. Pergi ke gym, kejar karir yang bikin kita makin berkembang, atau pelajari skill baru yang bikin kita makin kece. Jangan lupa juga habiskan waktu bareng teman-teman yang beneran support kita. Ingat, waktu itu aset paling berharga. Kalau kita cuma duduk bengong nungguin orang yang nggak ngasih effort balik, kita yang rugi. Hidup itu soal prioritas, dan prioritas utama harusnya tujuan kita, bukan respon dari orang lain. Seseorang yang punya misi dan fokus di hidupnya, itu bakal kelihatan percaya diri dan mandiri. Itu daya tarik yang nggak bisa diabaikan. Kalau dia akhirnya balas, dia bakal nemuin kita udah makin keren karena nggak tenggelam dalam drama. Dan kalau dia nggak balas, ya udah, rugi dia, bukan kita. Kita udah habisin waktu itu buat leveling up dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jangan pernah kasih semua power ke orang lain dengan cuma nungguin mereka. Begitu kita fokus ke pertumbuhan kita sendiri, kita reclaim kekuatan itu. Jangan berhenti, jangan stagnan. Terus jalan ke depan, karena hidup nggak akan nunggu siapa-siapa. Kalau dia nggak bisa ngelihat value kita, tenang aja, ada yang lebih baik yang bakal notice. Nah, yang terakhir, dan nggak kalah penting bre, kesalahan ketujuh, merubah diri demi menyenangkan orang lain. Pernah nggak sih kepikiran, kalau aku berubah sedikit aja sesuai yang dia mau, mungkin dia bakal mulai notice aku. Guys, kadang nih gampang banget terjebak di pemikiran itu, apalagi kalau dia lagi ngasih kita silent treatment. Bisa aja kita jadi nurunin kepribadian kita, ikut-ikutan minat dia, atau bahkan ngelakuin apapun supaya bisa pas sama preferensi dia. Tapi, tahu nggak? Ini salah satu cara tercepat buat kehilangan rasa hormat dari dia dan dari diri kita sendiri. Merubah diri cuma demi nyenengin orang lain itu sama aja ngelawan jati diri kita sendiri. Padahal, daya tarik sejati itu ada di kepercayaan diri sama identitas kita sendiri. Kalau kita mulai ngubah diri demi cocok sama dia, kita tuh kayak ngirim sinyal ke dia kalau kita nggak yakin sama nilai diri kita sendiri. Intinya, kita kayak bilang, aku bakal lakuin apa aja buat dapetin perhatian kamu. Dan, serius, itu nggak menarik sama sekali. Orang cenderung lebih respect sama sosok yang punya pendirian kuat, yang punya standar dan nggak gampang diubah cuma demi orang lain. Kalau kita terus menyesuaikan diri demi dia, itu justru ngerusak fondasi identitas kita. Kita nggak lagi jadi versi asli diri kita, malah jadi seseorang yang tergantung sama validasi dia. Ironisnya, makin kita coba memenuhi ekspektasi dia, makin kecil kemungkinan dia bakal ngelihat kita sebagai sosok yang berharga. Daripada sibuk nyesuaiin diri sama dia, fokus aja jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau dia cuek karena siapa kita sebenarnya, itu tandanya dia bukan orang yang tepat buat kita. Sosok yang punya nilai tinggi, nggak bakal kompromi sama integritasnya cuma buat bikin orang lain suka. Tetaplah percaya sama keyakinan, minat, dan tujuan kita sendiri. Percayalah, orang yang tepat bakal tertarik sama diri kita apa adanya, bukan versi yang kita buat-buat. Bukan berarti kita nggak boleh berubah ya. Tapi perubahan itu harus datang dari keinginan kita buat jadi lebih baik, bukan karena kita pengen disukai orang lain. Bedain antara pengembangan diri yang sehat sama usaha berlebihan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Yang pertama adalah tanda kekuatan, sementara yang kedua menunjukkan kelemahan. Kalau dia lihat kita tetap jadi diri kita sendiri,
tanpa ribet ngubah semuanya demi perhatian dia, itu bakal ningkatin respect dia ke kita. Guys, jangan pernah kasih situasi kayak gini bikin kita ragu sama nilai diri kita sendiri. Kita udah cukup berharga apa adanya. Orang yang tepat bakal ngeliat dan menghargai itu. Jadi, tetaplah berdiri teguh, jadi diri sendiri, dan biarkan semuanya mengalir apa adanya. Kalau dia nggak balik, ya udah, rugi dia. Kalau dia balik, itu karena dia lihat kita yang asli, bukan versi palsu yang kita bikin demi dia. Jangan lupa, waktu dan energi kita itu berharga. Gunain buat orang yang beneran mau investasi ke kita, bukan cuma nguras habis tenaga. Jadi intinya, kalau kamu lagi di ghosting atau dicuekin, jangan sampai panik apalagi ngerusak harga diri kamu sendiri. Kesalahan-kesalahan kayak over-chasing, minta-minta validasi, marah-marah nggak jelas, sampai berubah jadi orang lain itu cuma bakal bikin kamu kelihatan nggak punya arah. Justru, yang harus kamu lakuin adalah tetap tenang, fokus sama diri sendiri, dan jalanin hidup kamu tanpa tergantung sama dia. Percaya deh, ketika kamu sibuk jadi versi terbaik dari diri sendiri, kamu bakal kelihatan lebih menarik secara alami. Tanpa perlu usaha aneh-aneh buat dapetin perhatian dia. Hidup kamu tuh nggak berhenti cuma karena satu orang nggak ngasih respon. Waktu dan energi kamu terlalu berharga buat dihabisin nungguin atau ngejar orang yang enggak ngeliat nilai kamu. Kalau dia nggak bisa hargain kamu apa adanya, ya udah, biarin aja. Fokuslah ke hal-hal yang bikin kamu berkembang, karir, hobi, teman-teman, atau apapun yang bikin kamu happy. Dengan begini, kamu nggak cuma ngejaga harga diri, tapi juga ngebuka jalan buat orang yang benar-benar menghargai dan ngeliat nilai kamu yang sebenarnya. So mas mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka, sehat selalu, dan semoga harimu menyenangkan seperti biasa. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.